permukaan ini agak terbatas waktunya. Karena apa? Karena tidak bisa selama 24 jam kita berada di atas laut begitu di satu tempat atau satu posisi. Nah, biasanya diukur hanya dalam berapa jam saja, misalnya 12 jam atau mungkin kurang dari itu diukur pada saat sehari sebelum bulan purnama atau sehari setelah bulan purnama. Sehingga kita bisa mendapatkan arus yang maksimum terjadi. Tapi kalau dengan nanti ADCP, itu kita bisa mendapatkan arus yang hampir 24 jam. Nah, biasanya kita pasang 2 hari sebelum purnama dan 2 hari setelah purnama. Jadi 5 hari kita bisa mendapatkan kondisi arus di titik tersebut, di suatu pantai tersebut. Nah, beda arah dan kecepatan arus di titik satu dengan yang lainnya pada suatu ruas pantai tidak begitu banyak. Jadi kita bisa menaruh atau mengukur alat di satu titik yang bisa mewakili seluruh segmen pantai yang ada. Nah, diukur kecepatan arusnya itu bisa di kedalaman 0,2 D. Jadi misalnya kedalamannya di 10 meter, berarti kita bisa mengukur di 2 meter, 6 meter, dan 8 meter. Karena di dasar laut kan 0 ya, jadi kita bisa mengukur nanti membuat grafiknya. Sedangkan arahnya kita bisa tentukan dengan plotter, jadi yang ini kalau kita lihat dokumentasinya ini adalah plotternya. Kemudian ini adalah current meternya yang dihubungkan dengan alat pengukur arus ini, digital ini. Kemudian ini adalah kompasnya, kita bisa melihat ke arah mana dia plotternya itu. Jadi pelampungnya itu ke arah mana arahnya. Jadi kita bisa melihat sudut mana. Sehingga ini agak merepotkan memang mencatat, dan ini ada 3 alat yang harus kita operasikan. Di samping memang kalau kita dari permukaan, perahu yang dalam kondisi diam itu tidak diam 100%, dia akan naik turun maupun bergerak ke arah yang arus itu sendiri. Sehingga kadang-kadang orang yang surveyornya yang ada di atas perahu itu harus sudah terbiasa dengan kondisi lautan. Kalau tidak itu cepat mabuk laut. Mabuk laut ini sangat jelek sekali. Mual-mual dan muntah-muntah. Nah, ini pernah kita lakukan di pantai di utara Pulau Bali, di pantai Seririt, Tejakula. Maaf, pantai Seririt, Tejakula. Nah, kita coba hasilnya. Jadi nomor 1, 2, sampai itu adalah sampai 25. Jadi kita mengukurnya dari jam 7, jadi jam 8 sampai jam 7 kembali, jadi 24 jam. Tapi dalam 1 jam saja, tidak di antara itu tidak. Kenapa? Karena terbatas kan, mungkin kita perlu selama 12 jam istirahat dulu sebentar, kemudian ukur lagi. Sehingga kita bisa mendapatkan kecepatannya masing-masing ini di kolom ketiga. Contohnya adalah misalnya jam 7 di tanggal 17 Juni 2011 kita mendapatkan kecepatannya 0,07 di kedalaman 3 meter. Karena kedalaman ukurnya adalah 15 meter. Jadi 0,2 D-nya sekitar 3 meter. Nanti akan ada 0,6 D, 0, nah, ini saya lampirkan hanya satu contoh. Kemudian pasang surut pada saat tersebut, itu dari data pasang surut yang kita peroleh, itu adalah kejadiannya di kolom ke-5. Nah, arahnya sesuai dengan arah dari plotternya, kemudian kita catat dengan
dengan kompas, arahnya di berapa. Sama tadi, jadi nolnya itu adalah utara. Utara apa namanya, keliling, timur adalah 90 derajat, selatan 180 derajat, dan barat 270. Nah, di antara itu ya ada sudut-sudut. Inilah yang tercatat di kita catat. Kemudian kita koreksi terhadap pasang surut yang terjadi. Dia ada pasang surutnya. Nah, kita gambarkan ke dalam grafiknya. Hubungan antara kecepatan arus pasang surut dan elevasi pasang surut pada kedalaman 0,2 D. Jadi pasang surutnya ada, kemudian kecepatannya pasang surutnya berapa, kecepatan arusnya bagaimana. Sehingga kita bisa melihat hubungan itu. Jadi apakah bagaimana dia pada saat pasang, kemudian bagaimana pada saat surut. Sehingga kalau kita gabungkan komponennya dengan arah angin, itu ada beberapa perubahan. Tapi tetap dominannya adalah pada saat itu di kedalaman 3 meter, itulah arus itu menuju ke arah timur laut. Jadi kalau arus dia bukan datang, berarti menuju. Berbeda dengan grafik mata angin. Kalau mata angin dia datangnya dari mana. Kalau arus menuju kemana dia. Sehingga kalau kita lihat di dalam hubungan antara komponen arus dan arah jam dari arus itu seperti itu tadi. Ya, seperti ini. Itu penggambarannya. Itu bisa kita gambarkan ke dalam grafik angka-angka yang ini tadi. Kira-kira itu. Nanti saya akan lanjutkan dengan contoh survei arus dengan alat ADCP. Di, sekarang kita sudah bisa lebih praktis. Jadi kita alat ini kita pinjam dari hidrologi dan hidrodika dari lab teknik sipil Universitas Udayana, masih punya itu alat. Masih mudah-mudahan masih berfungsi dengan baik. Jadi itu alatnya sudah lama, tapi sangat mahal. Kita di kelautan maunya sih mengusulkan alat itu, tapi belum ada dana untuk alat itu. Karena risiko pemasangan dan operasionalnya sangat tinggi. Kalau misalnya tidak ada dana yang membiayai itu, kita susah praktikumnya. Nah, ini yang menjadi kendala. Mungkin nanti kalau sudah kita punya alat-alatnya, mungkin kita bisa praktikum, masing-masing kelompok mempunyai praktikum. Kalau current meter masih ada rasanya di teknik sipil, cuma belum tidak difungsikan, belum berfungsi, tidak difungsikan karena ada alat yang lebih praktis, jadi berupa ADCP itu tadi. Kuliah berikutnya nanti akan saya sampaikan mengenai pengukuran arus dan pasang surut, ya, pasang surut secara yang pernah kita lakukan dan kita survei, karena kita menganalisis hasilnya juga. Memang di beberapa kali sudah pernah kita lakukan, itu adalah hasil kerjasama dengan LPPM, ada juga dengan FKP UNUD, dengan pihak bandara juga beberapa kali sudah melakukan hasilnya itu. Sambil nanti saya akan
mencoba nanti sebentar lagi mengunduh software Airflow View. Ada yang sudah pernah mencoba? Belum, Bapak. Belum ya, cobalah sedikit saya juga waktunya ini agak susah mengatur waktunya karena ada kegiatan acara adat di kampung, kemudian belum lagi kegiatan kampus yang penuh kuliahnya. Ya coba nanti kalau saya nanti sebentar punya peluang, saya coba dulu dengan mengunduhnya. Mudah-mudahan masih aktif. Sebenarnya adalah saya bisa stop sharing di sini. Coba dulu apakah masih berfungsi. Habis ini ada. Sudah. Produk view, no entry. Application not found. Ya. Nah, dia disuruh meregistrasinya. Kemarin sudah pernah berfungsi kembali, dia disuruh meregistrasi lagi. Registrasi nanti saya coba. Anak juga bisa mencobanya di sini. Ya coba di rumah nanti. Karena perlu waktu. Jadi first name, last name, email, company, city. Nah ini coba.